Halo, di video ini saya akan menjelaskan mengenai program menggunakan soket programming pada Java, di mana koneksinya itu menggunakan UDP dan di dalamnya itu ada enkripsi menggunakan metode ECB. Nah, langsung saja pada kodenya. Jadi pada mulanya algoritma yang dipakai ini merupakan metode ECB, di mana fungsi yang dipakai itu ada fungsi di mana kita XOR-kan bit-bit dari setiap karakter dengan kunci yang sudah didefinisikan, kemudian hasil XOR tersebut digeser bitnya ke kiri sebanyak satu posisi. Nah, itu untuk algoritmanya. Untuk kodenya seperti ini, jadi ada UDP client.java dan UDP server.java. Nah, di sini karena menggunakan koneksi UDP, maka diperlukan datagram paket untuk mengirim datanya. Ini adalah library yang di-import, terus dia kelasnya bernama UDP client. Nah, kita bisa mulai di server saja ya. Nah, jadi client, oke, maaf. Nah, jadi pada UDP client ini akan dijalankan proses enkripsi, di mana data yang dimasukkan user ini dienkripsi terlebih dahulu supaya di servernya nanti dapat muncul hasil enkripsinya, bukan plain text yang asli. Nah, di sini untuk menghubungkan UDP-nya, terus ini ada definisi untuk variabel in MSG itu untuk menampung masukan dari user. Nah, di sini ada definisi juga untuk IP loopback, dimana untuk IP lokal PC ini sendiri. Lalu di sini juga banyak definisi variabel lainnya seperti key untuk kuncinya. Nah, kunci yang dipakai di sini menggunakan bit 8 bit biner, dimana itu hasil konversi dari desimal ini 2 digit terakhir dari NIM. NIM yang saya pakai di sini belakangnya adalah 07, sehingga binernya ini menjadi 00000111. Nah, ini hanya definisi variabel yang dipakai. Nah, lalu di sini inputan MSG tadi akan dirubah menjadi bytes supaya bisa diolah untuk enkripsinya. Nah, pada proses ini adalah proses membinerkan karakter yang dimasukkan. Nah, ini sudah jadi biner. Lalu biner tadi kan berbentuk ini string builder. Maka dari itu diubah dulu menjadi string supaya gampang diolahnya. Nah, untuk menggabungkan per bloknya itu kita tampung di dalam variabel bin. Nah, lalu lanjut ke proses enkripsinya. Jadi yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pertamanya kita lakukan XOR. Nah, di sini adalah proses XOR-nya, di mana pakai ini operator capping untuk XOR-nya. Jadi XOR antara TMP dan key-nya. TMP di sini ya tadi itu yang biner per bloknya. Nah, setelah di XOR kan kita akan geser bit-bit per bloknya ke arah kiri. Nah, gesernya ini seperti berotasi. Jadi untuk bit pertamanya nanti akan menjadi bit terakhir di sebelah kanan atau jadi LSB. Nanti kita bisa lihat dari contohnya setelah di compile. Nah, setelah digeser per bloknya, berarti itu sudah selesai proses enkripsinya. Nah, setelah jadi biner yang sudah diolah tadi, maka biner-biner tadi dikonversi lagi menjadi string, kemudian akan muncul ciphertext yang akan nanti dimunculkan di pihak servernya. Nah, nantinya akan ditampung di variabel ini in MSG. Kemudian di sini juga akan tampilkan prosesnya
binernya seperti apa, XOR-nya seperti apa, terus setelah digeser seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Ini untuk yang kliennya. Setelah tadi datanya diolah, nah yang ini kita masukkan ke byte MSG untuk dikirimkan ke server. Nah, di sini ada send data dalam paket adalah untuk mengirimkan ke servernya. Kita langsung saja masuk ke servernya. Kalau tadi di klien ada proses enkripsi, di servernya ada proses dekripsi. Untuk library-nya masih mirip-mirip sama yang tadi. Terus di sini juga definisikan port dari servernya itu 8888. Nah, di sini server akan menerima pesan dari klien seperti ini. Jadi ini untuk mengaktifkan servernya dulu. Terus di sini ada receive datagram paket, maksudnya menerima pesan dari klien. Lalu setelah itu akan ditampilkan di sini. Nah, ada sistem out println, nanti akan muncul pesan yang dikirimkan, yang pastinya bentuknya masih enkripsi. Nah, di sini akan ada proses dekripsi lagi, di mana hasil dekripsinya nanti itu bakal dikirim ke pihak klien. Nah, tapi di sini dimunculkan proses-prosesnya, dan variabel yang dipakai di sini mirip juga seperti yang di UDP klien. Hanya beda di sini ada DEC, kalau tadi INC. Ini ENC. Nah, untuk dekripsi sendiri adalah fungsinya kebalikan dari enkripsi. Kalau tadi di XOR dulu baru digeser, di sini digeser dulu baru di XOR. Nah, ini konversi ke biner sama seperti tadi, lalu ini digeser menggunakan rotate right. Kalau tadi digeser ke kiri, maka ini digeser ke kanan sebanyak satu posisi. Setelah itu untuk penggeser itu harus menggunakan tipe integer. Nah, karena dia tipenya integer, kita konversi lagi ke bentuk string. Setelah string kita ubah lagi ke biner, menjadikan satu, kemudian di XOR-kan. Nah, di sini ada beberapa kondisi untuk menangani karakter tertentu, misalnya seperti spasi. Terus setelah ada handler seperti yang ini, kemudian kita XOR-kan. Nah, di sini XOR-nya sama seperti tadi menggunakan operator capping. Nah, datanya tampung di MSG ini. Setelah itu data akan dikirim lagi ke klien sebagai feedbacknya. Nah, di sini tampilkan prosesnya, tapi sebenarnya ini tidak harus ditampilkan karena ini merupakan proses dekripsinya. Kita coba run. Kita compile menggunakan fungsi javasc, lalu kita jalankan menggunakan java udp server. Nah, servernya sudah berjalan. Sekarang kita akan menjalankan kliennya. Nah, kita compile terlebih dahulu menggunakan javasc udp client.java. Nah, kita jalankan kliennya dengan java udp client. Nah, di sini akan muncul masukkan pesanmu. Ya, lebih gampang ini. Nah, kita bisa mulai masukkan pesan, misalnya hello server. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi hasil enkripsinya seperti ini, yang diproses di pihak klien. Nah, di sini juga bakal muncul biner XOR dan shift-nya. Jadi nilai biner dari H, ini biner dari E, biner dari L, O. Nah, ini L sama kan. Nah, terus di XOR dengan kunci tadi hasilnya ini, lalu digeser 1 bit
ke kiri. Nah, kita bisa lihat 01, 10, 1, 1, 1, 1 digeser ke kiri, hasilnya seperti ini. Dan untuk yang depan sini bakal jadi LSB atau bit yang paling belakang. Nah, hasil enkripsi seperti ini. Kemudian sebelum ada hasil ini, sebenarnya prosesnya itu data ini terkirim dulu ke server sini. Nah, ini server ini menerima data dari klien dengan IP ini, port 61639 dengan pesannya ini. Dimana pesannya ini sama kayak ini, yaitu hasil enkripsi dari Hello Server. Nah, di sini hanya prosesnya aja bisa kita hilangin. Nah, intinya proses dekripsi ini menghasilkan lagi plain text yang sama dengan ini. Nah, sini bisa dilihat juga di pihak klien sebagai respon dari servernya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.